Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Musiir. Kali ini kita akan bahas tentang rantai makanan. Namun sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Oke, ada yang tahu apa itu rantai makanan? Pada suatu ekosistem terdapat interaksi antara makhluk hidup yang kemudian menghasilkan aliran energi serta siklus materi. Setiap makhluk hidup juga membutuhkan nutrisi atau makanan dan energi yang berbeda-beda bergantung kepada tempat dan kondisi. Makhluk hidup juga memerlukan udara, tanah, dan matahari untuk kemudian dapat mendukung kehidupannya, sehingga terjadi namanya rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan antara yang memakan dan dimakan. Itulah yang disebut sebagai rantai makanan. Seperti contoh dalam hal ini ada produsen dimakan konsumen satu, dalam gambar ini yaitu belalang, lalu belalang dimakan ayam dimakan ular mati, lalu kemudian ada dekomposer atau pengurai jamur. Nah, ketika diurai ini tanahnya digunakan kembali untuk produsen ya. Jadi kayak saling kaitan gitu. Nah, kita jabarkan satu persatu ya. Apa itu produsen? Produsen sebagai organisme yang mampu menghasilkan zat makanan sendiri, di antaranya organisme autotrof atau tumbuhan hijau. Produsen pada rantai makanan ini menduduki tingkat trofik pertama. Contoh produsen adalah ya kayak tumbuhan padi, tumbuhan jagung, dan tumbuhan-tumbuhan yang berwarna hijau ya. Atau kalau di laut itu ada namanya fitoplankton. Setelah produsen ada namanya konsumen satu. Konsumen satu yakni organisme yang menduduki tingkat trofik kedua, disebut sebagai konsumen primer. Nah, biasanya konsumen satu adalah hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Lalu lanjut ada konsumen 2. Konsumen 2 adalah organisme yang menduduki tingkat trofik kedua atau disebut sebagai konsumen sekunder. Biasanya konsumen 2 ini adalah hewan pemakan daging atau karnivora. Namun dari gambar yang sebelumnya di konsumen 2 adalah ayam. Berikutnya ada konsumen puncak ya. Pada organisme ini yang menduduki tingkat trofik tertinggi adalah konsumen tingkat. Atau bisa ditulis konsumen 3, konsumen 4 dan seterusnya. Konsumen 3 ini termasuk namanya predator atau pemangsa. Dia yang memangsa hewan-hewan sebelumnya. Jadi tidak harus atau bukan hanya konsumen itu hanya 3, melainkan melihat dulu konsumen-konsumen sebelumnya. Setelah konsumen puncak ada namanya dekomposer. Organisme pengurai yang kemudian membentuk mata rantai terakhir dalam suatu makanan yang akan memecah tumbuhan dan hewan yang kemudian mati dan mengembalikan berbagai nutrisi penting ke tanah. Contoh dekomposer itu ada jamur, bakteri, protozoa, ada juga cacing ya. Jadi setelah dekomposer nanti kembali lagi ke tanah ya, tanah dipakai untuk produsen. Nah, begitu pun seterusnya. Coba kita tebak pada gambar ini manakah yang termasuk produsen. Nah, iya betul. Yang termasuk produsen adalah fitoplankton. Nah, setelah produsen ada namanya konsumen satu.
Konsumen 1 di sini ada zooplankton, ada konsumen 2 ikan kecil, konsumen 3 ikan besar, konsumen 4 atau konsumen puncaknya ada paus bergigi, lalu ada pengurainya yakni jamur. Ya, pasti jamur itu gimana? Ini nanti kalau mati nanti tumbuh jamur. Nah, jamurnya ini nanti akan diurai lagi dan digunakan sebagai penyubur sehingga produsennya akan tumbuh subur. Oke, coba kita tebak ada berapa ya rantai makanan pada jaring-jaring makanan berikut. Ini ada di soal asesmen diagnostik kemarin ya. Di sini ada produsennya ada pohon jagung, tumbuh-tumbuhan, dan bunga-bungaan ya. Kalau kalian lihat ini kira-kira ada 12 ya. Yuk kita urai satu persatu. Oke, yang pertama coba kita lihat yang pertama adalah ada pohon jagung, tikus, serigala, kan? Pohon jagung, tikus, elang, pohon jagung, tikus, ular, elang, lalu pohon jagung, belalang, katak, ular, dan elang. Ya, betul ya. Ini yang hanya satu produsen itu menghasilkan 4 rantai makanan. Lalu setelah itu ada tumbuh-tumbuhan, konsumen 1-nya belalang, konsumen 2-nya katak, konsumen 2-nya ular, konsumen puncaknya adalah elang. Lalu ada di rantai makanan berikutnya ada tumbuhan, kupu-kupu, katak, ular, dan elang. Lalu ada berikutnya sebagai produsen tanaman dimakan kupu-kupu sebagai konsumen 1, lalu kupu-kupu dimakan capung, ada katak, ada ular, dan ada elang. Lalu yang berikutnya ada juga tumbuh-tumbuhan dimakan kupu-kupu, dan terakhir adalah dimakan burung ya. Lalu yang berikutnya ada di sini bunga dimakan kupu-kupu, ada katak, ada ular, dan ada elang. Lalu ada bunga, kupu-kupu, capung, katak, ular, dan elang. Ada bunga, lalat, capung, katak, ular, dan elang. Lalu ada bunga, ada ular, dan ada burung. Ya, coba dilihat tadi. Ya, sehingga totalnya pada jaring-jaring makanan berikut adalah ada 12 rantai makanan. Bisa diurai ya. Jadi satu produsen ini bisa menghasilkan 4 rantai makanan. Oke, kita akan bahas terkait keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem adalah kemampuan ekosistem untuk menahan berbagai perubahan dalam sistem secara keseluruhan. Ekosistem dapat dikatakan seimbang apabila semua komponen, baik biotik maupun abiotik, berada pada porsi yang seharusnya, baik jumlah maupun peranannya dalam lingkungan. Dalam artian, konsumen 1 dengan konsumen 2 jumlahnya harus seimbang. Jika tidak seimbang, maka akan terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Coba kita lihat ya, apa sih dampak ketidakseimbangan ekosistem? Kita lihat pada rantai makanan berikut. Di sini ada padi dimakan belalang, ada katak, ada ular, dan ada jamur. Dikatakan seimbang apabila semuanya ada. Namun apabila ada salah satu yang punah, contohnya di sini adalah belalang,
maka akan menyebabkan yang pertama katak ya. Katak ini akan semakin punah karena katak tidak dapat mendapatkan makanan berupa belalang dan katak pun akan dimangsa oleh ular, ya kan? Sehingga dia akan punah atau jumlahnya akan semakin sedikit, ya. Gitu. Lalu karena tidak ada yang makan belalang, sehingga padinya ini akan subur ya, tumbuh makmur. Oke, kita lihat lagi dampak yang berikutnya. Masih dengan rantai makanan yang sama, namun dalam hal ini yang punah adalah katak ya. Ketika katak punah atau jumlahnya sedikit, maka belalang sebagai yang dimangsa oleh katak akan berjumlah banyak. Ya, ketika belalang jumlahnya banyak akan merusak tanaman, ya kan? Lalu kita lihat yang makan katak. Dalam rantai makanan di sini ular yang dimakan adalah katak. Ketika katak ini sedikit atau punah, maka akan menyebabkan ularnya akan berjumlah sedikit, ya kan? Dan menyebabkan tanahnya atau penguraiannya kurang subur. Contoh lagi, kalau yang punah atau yang sedikit adalah ular, ya kan? Maka yang semakin banyak di sini adalah katak. Ketika katak semakin banyak, belalang akan menjadi sedikit karena jumlah pemangsa dengan yang dimangsa tidak seimbang, ya kan? Itu pun sebaliknya. Nah, ketika produsennya ini berkurang, contohnya lahan menjadi sempit, ya kan, sehingga untuk menanam itu tidak ada kapasitas tanah yang luas, kan, maka akan berdampak pula pada keseimbangan ekosistem. Dalam hal ini sebagai pemangsa tadi adalah belalang, sehingga jumlah belalang di sini akan semakin sedikit dan katak pun juga akan semakin sedikit karena makanannya jumlahnya sedikit. Begitupun ular ya dan seterusnya ya. Jadi rantai makanan ini porsinya harus seimbang. Kalau ini satu, tidak boleh ini satu, ininya tiga ya, sehingga tidak seimbang. Kan, ada beberapa faktor penyebab ketidakseimbangan ekosistem. Yang pertama adalah bencana alam, seperti kebakaran hutan, gunung meletus yang menyebabkan hewan-hewan ini akan punah secara sendirinya, ya kan? Lalu ada juga ulah manusia seperti penebangan pohon secara liar, sehingga habitat yang seharusnya ada di hutan akan menyebabkan kepunahan hewan-hewan yang berada di habitat tersebut. Bagaimana sih upaya yang harus kita lakukan agar ekosistem itu seimbang? Satu, menanam kembali tanaman sehingga dapat menjaga keberadaan produsen. Dua, memanfaatkan dekomposer untuk membuat tanah di sekitar kita menjadi subur. Dan yang ketiga, tidak membunuh atau menangkap hewan secara sembarangan. Ya, itu saja penjelasan dari Mesir terkait ekosistem, lalu rantai makanan, jaring-jaring makanan. Semoga kalian paham ya, tidak bingung lagi ketika ditanya, ketika disuruh menebak, ketika menjalankan perannya sesuai dengan gambar rantai makanan. Terima kasih Mesir sampaikan. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Semoga apa yang Mesir sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.